Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu jamaah pengajian Qobla Maghrib Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tak pernah terlupa disampaikan oleh seluruh hamba Allah, penceramah mubaligh dimanapun mereka berada. Yang pertama kali mereka ajak ketika berbicara ialah marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan atau Rabb semesta alam, yang mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan. Berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari nikmat yang terkecil yang mungkin kita mengira bahwa itu bukan nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kedipan mata kita, hembusan nafas kita, telinga kita yang masih bisa mendengar. Dari sejak kita bangun tidur sampai sore hari ini, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak bisa menghitungnya. Tidak ada manusia yang bisa menghitungnya. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika ada di antara kalian hamba-hambaku yang ingin menghitung nikmatku, maka tidak ada yang bisa, kata Allah. La tuhsuha, tidak akan ada yang bisa. Makanya satu hal yang harus kita lakukan setiap saat, bukan hanya ketika kita bangun tidur saja, bahkan setiap aktivitas kita. Entah aktivitas itu melelahkan atau barangkali bahkan aktivitas itu menyenangkan, maka yang harus keluar minimal dari lisan kita adalah ucapan rasa syukur terlebih dahulu. Bahkan ketika kita menjalani sesuatu yang itu tidak menyenangkan, melelahkan, kita pun masih dianjurkan untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang kalimat tersebut menunjukkan rasa syukur kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Apalagi ketika kita menjalankan aktivitas yang aktivitas itu menyenangkan kita, membuat hari-hari kita nyaman, maka lebih-lebih kita harus bersyukur, bukan hanya dari ucapan kita saja, namun dari berbagai aktivitas kita pun harus mencerminkan bahwa kita ini adalah manusia yang bersyukur. Sebab kalau kita tahu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan manusia, hamba Allah yang tidak bersyukur, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini seharusnya menjadikan diri kita itu takut kalau kita sedetik saja, sekejap saja tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ancamannya itu, azabku amatlah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kalian bersyukur nikmat yang sudah saya berikan kepada kalian, maka akan saya tambah. Sederhana Pak. Misal dari bertambahnya nikmat ini sederhana. Misalnya kita datang ke masjid, kita melaksanakan sholat zuhur atau sholat asar ataupun sholat yang lainnya, sholat wajib 5 waktu.
Kemudian setelah melaksanakan sholat tersebut, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Walaupun sebenarnya sholat itu sendiri sudah salah satu bentuk rasa syukur kita. Namun setelah kita melaksanakan sholat, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan melalui lisan kita, maka barangkali nikmat kita akan ditambah. Nikmatnya bagaimana? Apakah sholatnya akan ditambahi sholat wajibnya? Bukan, tapi barangkali setelah kita bersyukur karena kita telah menjalankan sholat wajib secara berjamaah, barangkali nikmat yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekhusyuan ketika kita menjalankan sholat. Barangkali sholat duhurnya sudah berusaha khusyuk luar biasa, tapi masih ada hal-hal yang mengganggu pikiran. Masih ada saja hal-hal yang mengingatkan kita di luar-luar sholat, yang akhirnya sholat kita rusak. Tapi setelah sholat itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali nikmat yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan sholat asar, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih khusyuk dibandingkan sholat zuhurnya. Seterusnya, sholat asar kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya telah melaksanakan sholat asar. Kemudian Allah mudahkan sholat maghrib, ditambah nikmatnya kita dimudahkan untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal sholat. Sebab kadang manusia ini menyalahartikan tentang nikmat. Mereka itu terbiasa, kita semua bukan mereka. Kita semua itu kadang mengartikan nikmat itu sesuatu yang bisa kita rasakan dengan anggota badan kita. Makanan, kita jalan-jalan, kita diberikan tempat tinggal yang nyaman, pekerjaan yang membuat kita betah, kita menganggapnya itu nikmat. Tapi khusyuk beribadah pun ini justru nikmat yang seharusnya kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari khusyuknya beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menghantarkan kekhusyuan kita tatkala kita menjalankan kehidupan yang itu bukan bentuk komunikasi atau hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan kita kepada manusia. Ibadah kita khusyuk, kemudian komunikasi kita atau hablum minanas kita menjadi lebih nyaman, enak dan lain sebagainya. Itu bersyukur kalau kita bersyukur ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melulu berupa sesuatu yang bisa kita rasakan. Maksudnya kita rasakan penglihatan dan lain sebagainya, namun kadang di hati kita. Kemudian kalau kita mengingat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa tidak bersyukur, maka azabku amatlah sangat pedih. Hari ini coba kita lihat ya, berbagai bentuk penyiksaan yang ada di dunia. Kalau mungkin kita pernah melihat di televisi atau di koran, di handphone dan lain sebagainya, di kabar media, kita melihat video mungkin orang dibakar, pencuri mungkin dibakar, pezina yang mungkin dirajam dan lain sebagainya. Bentuk siksaan di dunia pun luar biasa pedihnya. Kita melihat saja kadang tidak tega. Tapi orang yang disiksa di dunia tersebut pun karena ulah dia sendiri, akhirnya dia mendapatkan ganjarannya. Apalagi ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat azabku sangatlah pedih. Bagaimana kita membayangkannya? Sementara dijelaskan oleh para ulama, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia itu hanyalah setetes. Kita celupkan tangan kita ke tengah lautan, lalu kita angkat. Itu nikmat yang ada di dunia. Dan siksaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia sama. Kita celupkan tangan kita ke sebuah lautan, kita angkat. Ya, siksaan yang ada di dunia itu hanya air, ibarat air yang menempel di jari jemari kita. Sementara yang ada di akhirat nanti adalah lautan yang sangat luas. Makanya kalau kita ingat dua hal ini ketika kita mau bersyukur, atau kita enggan bersyukur, kita ingat dua hal. Yang pertama, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan tambah, dan kemudian azab yang Allah Subhanahu wa taala ancam kepada kita semuanya. Ini kemudian menjadikan kita insya Allah lebih mudah giat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah bersyukurnya dalam lisan, terlebih dalam anggota badan. Ketaatan demi ketaatan kita jalankan
lillah karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah SAW, dan kemaksiatan banyak sekali bisa kita maksimalkan untuk meninggalkan. Manusia terbaik yang kurang lebih 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini menyempurnakan sebuah risalah bernama Islam. Perjuangan beliau, keringat, darah, doa-doa beliau hingga tetesan air mata beliau hari ini jangan sampai kita sia-siakan. Paling tidak, kalau mustahil manusia bisa mengikuti beliau dengan sempurna, tapi paling tidak ada dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu semuanya, apa yang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha kita tiru, kita contoh, kita jalankan semaksimal mungkin. Juga semoga selawat tersampaikan kepada para istri-istri beliau, kerabat-kerabat beliau, sanak saudara keturunan, para sahabat tabi'ut tabi'in, dan juga kita semuanya yang kita berharap kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Qobla Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dari kami pribadi, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada segenap takmir Masjid Baitur Rahim Waniasa memperkenankan saya duduk di sini ngomong masih muda nyuwun ngapunten nggih. Saya duduk di sini bukan ingin mengajari panjenengan semuanya. Kita di sini belajar bersama, belajar sedikit demi sedikit tentang kalimatullah dan juga hadis-hadis Nabi. Kemudian luar biasa tadi saya telepon Pak Fahrul. Saya harus berangkat jam berapa? Saya sudah siap-siap pakai motor, malah beliau nanti dijemput kata beliau. Luar biasa ini, baturannya saya dijemput masih muda. Padahal kalau motoran kan ya dekat lah, 10 atau 15 menit insya Allah sampai. Tapi ya alhamdulillah dan juga terima kasih pada yang sudah menjemputnya. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Dan semoga mumpung bulan Ramadan semoga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Qobla Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sedikit kita baca bersama, kita belajar bersama. Ada satu kitab, judul kitabnya Tazkiyatun Nafas, yang ini sudah dialih bahasakan oleh beliau Ustadz Imtihan Syafi'i, dulu pengajar pondok di Darussyahadah. Beliau mengalih bahasakannya ke bahasa Indonesia, yang mana ketika saya baca buku ini ternyata isinya luar biasa. Ketika mungkin banyak para penceramah itu mereka berbicara ketika surga, neraka, ya sudah, mereka fokus sama surga dan neraka saja. Berbicara masalah sholat, ya mereka lurus masalah sholat saja. Berbicara zakat, mereka zakat saja. Padahal ada satu ibadah yang mana ibadah itu tidak dilakukan oleh anggota badan. Berbeda mungkin kalau kita sholat, kita haji, kita berpuasa, ibadah itu dilakukan oleh anggota badan kita. Tapi sebelum anggota badan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada satu hal yang sangat penting, yaitu hati kita. Bagaimana hati kita ini juga memiliki banyak sekali bentuk ibadah. Kalau ibadahnya anggota badannya yang tadi kita sebutkan salat, puasa, haji, menolong orang lain dan lain sebagainya, itu ibadah anggota badan. Lah kalau ibadah hati, ada yang namanya ikhlas, ada yang namanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya ibadah ini tidak kalah penting dengan ibadah anggota badan. Makanya di dalam buku ini luar biasa dibahas satu persatu tentang masalah ibadah hati sebelum anggota badan. Dalam bab pertama buku ini, buku yang saya bawa, bukunya berjudul Tazkiyatun Nafas. Tazkiyatun Nafas, penyucian jiwa. Itu bab pertama dari buku ini berbicara masalah ikhlas. Bapak Ibu jamaah
qabla maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ikhlas itu apa? Ikhlas yang mungkin biasa kita ucapkan, kita terbiasa mengucapkan ikhlas. Saya beri gambaran seperti ini. Mungkin di antara kita pernah diutangi artone kalih tetangga atau teman kita. Kemudian orang yang mengutangi kepada kita itu lupa, ya entah lupa atau niat lupa. Kemudian lisan kita itu mengucapkan, ya wes lah, nyong ikhlas bae. Ya ampun lah, kula ikhlas mawon. Lah ikhlas itu apa gitu? Biasa kita ucapkan di dalam lisan kita itu biasa. Tapi ini bukan ibadah lisan. Ikhlas itu bukan ibadah anggota badan. Ikhlas itu ibadah hati, bukan ibadah anggota badan, lisan. Ya, di dalam buku ini dijelaskan bahwa ikhlas itu kalau kita beribadahnya kepada Allah, kalau kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu yang pertama memurnikan tujuan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita, saya beri gambaran lagi. Sore ini mungkin kita berangkat ke masjid, yang mana di masjid ini luar biasa ada buka bersama rutin 1 bulan full selama bulan Ramadan. Lalu tujuan kita itu, mohon maaf tujuan kita itu karena mungkin yang bapak-bapak lah, bojone istri saya belum becer, belum ada makanan. Jadi niatnya ke masjid itu untuk mencari takjilan itu. Itu ikhlas apa belum kira-kira? Sementara definisi ikhlas itu tadi disebutkan di buku ini. Yang mana buku ini penulisnya itu bukan penulisnya. Buku ini itu mengutip dari kitab-kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Imam Al-Ghazali. Disebutkan dalam buku ini bahwa ikhlas itu memurnikan tujuan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tujuan kita ke masjid karena takjilan, karena istrinya belum becer menu buka puasa, kira-kira sudah ikhlas belum? Maka jawabannya belum. Bukan tidak, tapi belum. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya yang pertama tadi, kita murnikan tujuan kita itu dulu ke masjid ini. Yang penting karena ada kajiannya. Saya murni karena Allah, saya pengen ngaji. Kemudian setelah saya ngaji karena saya pengen nanti sholat maghribnya tidak telat karena buka puasa. Adapun iftar, menu buka puasa dan lain sebagainya, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tujuannya sudah seperti itu, sudah bisa dikatakan ikhlas. Adapun manusia seperti kita, terutama saya pribadi, kalau berbicara masalah ikhlas itu berat luar biasa. Tidak seluruh amalan itu kita bisa ikhlas. Terkadang kita berangkat ke masjid, apalagi yang muda-muda ini. Saya berbicara masalah diri pribadi saya, berangkat ke masjid tepat waktu atau bahkan sebelum azan dikumandangkan kita berangkat ke masjid. Azan belum selesai kita sudah di masjid. Kemudian sepulang dari masjid mungkin di tengah jalan kita di alam dipuji. Ada ibu-ibu lihat atau bapak-bapak, walah nang rajin teman ming masjid. Kemudian dalam hati kita itu bangga dengan pujian mereka. Maka kemudian bangganya kita dengan pujian manusia itu juga melunturkan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hari berikutnya kita berangkat ke masjid semangat yang awalnya kita memang karena Allah Subhanahu wa taala, namun di hari sebelumnya kita dipuji oleh orang di jalan, akhirnya kita berangkat ke masjid, wah ben kula di dalem malih. Ben saya dipuji lagi oleh si A, si B, si C. Maka yang seperti ini pun melunturkan keikhlasan. Makanya hati-hati berbicara masalah ikhlas, berbicara masalah ibadah yang dan lain sebagainya. Makanya tertarik saya membaca buku ini, kemudian saya sampaikan. Karena sebelum kita beribadah yang lain-lain, kita sholat, kita haji, zakat dan lain sebagainya, kita menginfakkan harta kita,
salah satu hal yang utama sebelum kita melaksanakan itu semuanya, kita itu harus menata hati kita untuk ikhlas terlebih dahulu. Apalagi mungkin yang sudah berangkat haji, kayak di film tukang haji naik bubur, mungkin berangkat haji 3 kali supaya pengen dipanggil sebagai haji. Wah, saya ini haji sudah 3 kali dan lain sebagainya. Walaupun itu film, tapi kita bisa ambil pelajarannya dari situ, bahwa segala sesuatu kalau kita tidak niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya kita hanya mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia saja. Kita ingin mendapatkan pujian, kita ingin mendapatkan gelar dan lain sebagainya. Namun nanti di akhirat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketika di dunia dia tidak ikhlas mengamalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang rugi. Sebab mereka itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dulu saya pernah melakukan ini, itu dan lain sebagainya." Lalu dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bukankah dulu kamu melakukan ini hanya karena ingin dipuji oleh si A? Bukankah kamu dulu melakukan amalan itu hanya karena ingin mendapatkan ganjaran di dunia berupa pekerjaan dan lain sebagainya?" Maka dia di akhirat rugi karena dia tidak mendapatkan apa-apa dan dia tinggal menyesalinya saja. Makanya perkara ikhlas ini perkara yang harus kita latih setiap hari, kita pupuk setiap saat, agar seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada pujian kita tidak bangga, kalaupun ada cacian kita tetap fokus pada tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku ini dikatakan lain halnya. Kalau tadi kan memurnikan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara kadang ya yang kami sebutkan tadi, kita itu terlena oleh pujian manusia yang membuat ikhlas kita itu luntur. Nah, di dalam buku ini di definisi yang lain dikatakan bahwa ikhlas itu seperti seorang manusia yang dia itu memiliki gelas, kemudian di atas gelasnya itu kotor. Nah, ikhlas itu kotoran itu dihilangkan, dibersihkan. Kalau kita analogikan ke bahasa kita hari ini, ya yang tadi, mungkin kita ke masjid karena pengen dipuji, atau karena kita sudah dipuji dan kita ingin mempertahankan pujian tersebut. Nah, ketika kita melangkah ke masjid, perlahan sedikit demi sedikit niat ingin dipujinya kita hilangkan. Harapannya ketika masuk ke masjid, apapun aktivitas kita di masjid, entah sholat, entah kita mau iktikaf, kita mau berzikir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan kajian dan lain sebagainya, kita murni ketika masuk ke dalam masjid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perkara ikhlas di dalam surat Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak disuruh, maksudnya mereka adalah kita semuanya, manusia, terutama manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan din agama kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi bersikap lurus. Perintah Allah Subhanahu wa taala jelas bahwa tatkala kita melakukan seluruh ibadah kita, di dalam potongan ayat ini surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa perintah Allah itu jelas. Tujuan kita melaksanakan beribadah, melakukan amalan-amalan apapun, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap wajah manusia, tidak mengharap pujian manusia, namun hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya. Dan yang tidak kalah penting, tatkala kita menjalankan ibadah amalan, sikap kita ini lurus. Dalam potongan ayat tersebut maksudnya lurus bagaimana? Maksudnya lurus adalah mengikuti seluruh yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh apa yang telah dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas perintah Allah Subhanahu
wa taala. Makanya perkara ikhlas sekali lagi kami tegaskan bahwa banyak penceramah yang berbicara mungkin fikih, masalah sholat penting, masalah zakat penting, masalah wudhu penting, masalah menuntut ilmu, keutamaan-keutamaannya penting luar biasa, dan masalah mungkin yang lain sebagainya itu penting luar biasa. Tapi ada perkara yang itu juga jauh lebih penting, tidak kalah pentingnya dengan ibadah-ibadah anggota badan, yaitu tentang ibadah hati. Dan dalam hal ini yang pertama dikatakan dalam buku ini ditulis oleh si penulis, yaitu berupa ikhlas. Suatu ketika di dalam buku ini dituliskan, dalam buku ini ada seorang menceritakan, dia bernama Abu Umamah. Dia meriwayatkan ada seseorang yang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan upah dan pujian?" Lalu jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ia kemudian dia melanjutkan pertanyaannya, apakah ia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ia tidak mendapatkan apa-apa. Tegas singkat jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang bertanya ini menanya kembali sampai 3 kali kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu kemudian 3 kali jawaban baginda Nabi Muhammad sama, ia tidak mendapatkan apa-apa. Padahal ini perkara jihad, perkara berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan jihad atau mati syahid, matinya itu bagaikan dicabut nyawanya itu hanya seperti gigitan semut. Itu yang pertama. Kemudian dia bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Namun apa jadinya tatkala orang ini berangkat jihad, berangkat membela agama Allah Subhanahu wa taala, niatnya bukan karena Allah, hanya untuk pujian dan juga upah yang ada di dunia. Jawaban baginda Nabi Muhammad, ia tidak mendapatkan apa-apa. Padahal ini perkara yang luar biasa dalam agama Islam. Puncak dari agama Islam adalah ketika kita membela agama kita. Tapi perkara yang luar biasa seperti ini saja, kata baginda Nabi Muhammad, kalau niatnya bukan karena Allah, ia tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi kalau perkara-perkara yang mungkin terbiasa kita lakukan sehari-hari, sholat kita, tilawatil Quran kita, zakat kita, sedekah kita, kita hanya ingin mungkin dikenal sebagai seorang yang punya harta yang dermawan. Kita berangkat ke masjid hanya ingin dipuji sebagai si A ternyata alim, sholatnya selalu tepat waktu. Kita baca Al-Quran di masjid cuma pengen dikatakan dia rajin di masjid, tadarus dan lain sebagainya. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan setiap hari, apa jadinya gitu kalau tidak kita lakukan secara ikhlas? Wong perkara yang puncaknya agama, jihad saja, tatkala dilakukan bukan karena Allah, dia tidak mendapatkan apa-apa, apalagi perkara yang terbiasa kita lakukan. Maka sekali lagi berbicara masalah keikhlasan itu luar biasa, yang mungkin sulit. Perkara ikhlas itu sulit, namun bisa kita latih setiap hari, bisa kita usahakan, dan bisa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang ikhlas. Karena mustahil kita ikhlas itu karena diri kita sendiri, itu mustahil. Kita perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini ikhlas. Sombong kayaknya kalau kita ini tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diberikan hati yang ikhlas. Makanya jangan tinggalkan salah satu doa gitu. Tatkala kita selesai melaksanakan aktivitas, apapun aktivitasnya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang ikhlas. Agar supaya
agar nanti ketika di akhirat kita bisa memanen pahala dari jerih payah amalan yang kita lakukan di dunia, agar nanti di akhirat kita tidak dikatakan sebagai orang yang rugi. Salah satu syaratnya adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Shad ayat 83, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku, kata Allah, hamba-hamba Allah yang selalu ikhlas. Maksudnya apa? Maksud dari ayat ini bagaimana? Maksudnya adalah manusia selamat dari godaan setan itu salah satu syaratnya adalah ikhlas. Godaan setan yang bagaimana? Sementara di dalam Al-Quran surat An-Nas itu kan dikatakan bahwa setan itu ada dua macam, dari golongan manusia dan juga golongan jin. Maka surat ini, ayat ini menegaskan kita itu bisa terhindar dari godaan setan, baik setan dari golongan jin atau dengan golongan manusia, kalau manusia itu sudah berusaha untuk ikhlas. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, perkara ikhlas ini perkara yang harus kita latih setiap hari, setiap saat, setiap aktivitas kita. Bapak Ibu jamaah pengajian Qobla Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir berbuka nggih, Pak. Maka kami cukupkan nggih. Semoga yang singkat ini perkara ikhlas sebenarnya masih mukadimah, tapi waktu kita terbatas. Maka sebelum berbuka ada satu anjuran dari baginda Nabi Muhammad SAW agar kita memperbanyak doa, karena ini adalah waktu yang mustajab. Maka dari itu kami akhiri dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan itu datang dari kebodohan dan kekurangan ilmu kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.